Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrah wa ila hadrati jami' ulama'inal kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani al-hadrati Syekh Khalil Bangkalan hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa jami'i masyayikhina khususon Yai Ruhiyat, Yai Ilyas Ruhiyat, Yai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, Muhammad Tengku Toha Karawang, Muhammad Bagus Bakri Sempurwa, Buya Dimyati Banten, wa Busyairun Mertah, Majahid Abdul Salam Cirebon, wa Ammi Kiai bin Yamin bin Ahmad Syafi'i, wa Jaddi wa Syafi'i bin Bahjausin, wa azwajihim wa usulihim wa furu'ahim wa li jami'il muslimin wal muslimat minal masyriqi ilal maghrib wa nakhusu khususan walidayya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih mendengar kicauan burung, kokokan ayam serta deru mesin kendaraan. Lebih dari itu, Allah masih memberikan kita iman dan Islam. Semoga senantiasa dapat kita jaga, dapat kita rawat sampai akhir nafas yang penghabisan, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih kepada teman-teman Facebook rahimakumullah, wabil khusus sahabat saya dengan muda dari Singaparna, Aki Udin, yang pada hari Minggu lusa nanti Aki Udin ini tidak bisa menyaksikan siaran langsung karena dia akan ngaji pagi bersama santri-santrinya. Ya, terima kasih Aki Udin yang selama ini setia. Tapi Aki Udin janji dia akan terus menghadirkan teks ya dari kitab Mukasyafatul Qulub ini. Juga Mang Dindin Mulyana, Dindin Ibrahim, Sekjen MPPK Aceh. Ada Ustadz Dodi Hudori ini dari Depok. Ustadz muda kita, aslinya si Kerawang, cuma di Kerawang telaku menang orang Depok. Kemudian ada Teh Cucu Hamidah Abdul Hamid. Nah, ini senior saya nih. Ada Kang Diden Kuswandi. Nah, ada juga siapa tadi? Ustadz Oom Komarudin dari Sumedang. Ustadz muda kita dari Sumedang. Ya. Kemudian ada Zoris Babah Tariana. Nah, terima kasih semua yang sudah hadir ya. Kang Haji Ai Hambali, senior kami yang senantiasa setia di Cibinong. Kemudian juga bibi saya, bibi kandung saya, Bi Haji Hidayati Fatimah, atau Bi Haji Ati bersama Mang Profesornya. Semoga sehat-sehat selalu di Geger Kalong, Bandung ya. Ada juga Kang Didi Singadireja. Nah, pokoknya semua teman-teman dah ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Ustadz Abbas di Karawang Barat, ada Ustadz Farid
yang sekarang sudah siap-siap untuk nanti ba'da Jumat kita ngopi darat di rumahnya Ustadz Farid Ngaliwet bersama ikan asin, sambal, dadakan, juga pete ya, sudah disiapkan katanya. Tak lupa goreng jengkol. Nah, terima kasih Ustadz Farid, Ustadz Yusuf juga Ketua MWC Ciampel, Haji Dadang Ketua MWC Cibuaya, kemudian siapa ini, Kang Kiai Soleh, Kang Haji Soleh Hidayat ini Ketua MWC Cilamaya Kulon, yang sebentar lagi akan punya kantor MWC, luar biasa ini. Kang Soleh Hidayat Ketua MWC favorit. Waduh, Aki Udin, sayang ya, Aki Udin terlalu jauh di Tasik, padahal mau ngaliwet ini kopi darat di rumahnya Ustadz Farid. Ada Kang Imron Rohimat, ada ini Panglima Facebook NU ini, Kang Muhammad Abdullah Ade. Waduh, terima kasih Kang Abdullah Muhammad Ade. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin. Wa minha al-bukhlu wa khawful faqri. Dari sebagian madakhil, tempat masuknya setan ke dalam hati kita adalah al-bukhlu. Bukhlu itu artinya pelit, kopet, cek urang Tasik mah, cek urang Karawang koret, nyengklik buntut kasiran, cap jahe. Wa khawful faqri, dan takut miskin, takut fakir. Fa inna dzalika huwa alladzi yamna'u minal infaq wat tasadduq wa yad'u ilal idkhari wal kanzi wal azabil alim. Kenapa bukhlu, pelit dan takut fakir itu adalah merupakan madakhilnya setan, tempat masuknya setan ke dalam hati manusia? Fa inna dzalika huwa alladzi yamna'u minal infaq. Karena rasa pelit ini, koret ini, kemudian rasa ketakutan tidak punya duit, khauful fakri, itu yamna'u minal infaq, menyebabkan seseorang tidak mau berinfak. Ya, kulantaran koret, akhirnya juga wat tasadduq, tidak mau sedekah, tidak mau berbagi dengan sesama, tidak mau nyantunin anak yatim, tidak mau nyantunin jompo-jompo. Wa yad'u ilal idkhar. Dampak selanjutnya, orang yang bukhl dan khauful fakri ini karena takut dia miskin, nanti dia takut tidak makan, kemudian takut sesuatu yang menimpanya, takut miskin lah ya di kemudian hari, maka wayad'u ilal idkhar. Lalu dia mengajak kepada orang yang dimasukinya itu ya untuk selalu menabung, wal kanzi, menumpuk harta. Pokoknya mah nabung terus, bila perlu semua bank diisi dengan tabungannya dia, depositonya di mana-mana. Bukan hanya deposito, tapi juga investasi di mana-mana. Karena takut miskin, takut anaknya nanti tidak makan sampai 7 turunan. Nah, itu tempat masuknya setan itu. Hati-hati ya, jangan pelihara sifat pelit, jangan pelihara sifat kopet, sifat pelit, karena itu tempat masuknya setan. Dan akhirnya wal azabil alim, akan mengajaknya kepada siksa yang sangat amat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Wa min afatil bukhli, dari sebagian bahayanya pelit, al-hirsu ala mulamazatil aswaq, yaitu serakah, kemudian ambisi, ala mulamazatil aswaq,
Pokoknya pekerjaannya orang pelit itu biasanya belanja ke pasar, memperkaya diri sendiri, lijam'il mal untuk mengumpul-ngumpulkan harta. Naon ya can boga di imah, waduh TV 14 in. Nempo main bola ge out malulu karena 14 in segede hihid. Wah udah ganti TV-nya bila perlu ukuran 50 kali 60 meter. Waduh, gedean TV-nya dong dengan rumahnya. Kemudian apa nih yang belum punya? Kulkas. Waduh ini kulkas sudah lama ini satu pintu. Temahi keur ngasup-ngasupkeun buah-buahan oge. Lah udah ganti. Bila perlu dengan kulkas yang 5 pintu. Lupa-lupa tinggal pintu kulkas. Nah, itu memang dampak dari bahaya dari bukhel ya. Dari sifat pelit ini akhirnya orang numpuk-numpuk harta untuk belanja ini belanja itu, bersifat konsumtif, wahya muasyasus syayatin, dan aswak ini, pasar ini, mall ini adalah tempat bersarangnya setan. Ya sudah, kalau sudah hobinya ke mall, hobinya ke pasar, di situ kan tempat ngendognya setan, tempat sarangnya setan. Dengan mudah setan akan menggoda orang yang hilir mudik ke pasar. Tapi bukan untuk dagang, ya dia justru untuk menghabiskan uang konsumtif itu. Kang Dudung Abdus Salam, pelit, kopet, koret, merepet, cap jahe, buntut kasiran, merege hese. Bener ini. Terima kasih nih. Ya malu murang Tasik atuh. Ada Haji Iskandar. Wah, ini haji yang satu-satunya haji paling mabrur di dunia ini. Ngaji bari udud. Nah, nuhun haji. Ya, terima kasih. Nah, cek Aki Udin, kada demes, mukmak, mik, mak. Waduh ini, jangan sampai salah tulis itu Ki Udin ya. Mukmak, mik, mak. Jangan sampai salah baca itu. Hindari hati kita dari sifat pelit, koret, merepet, cap jahe, nyengklik, buntut kasiran. Wa minha, sebagian dari madakhilus syaiton, tempat masuknya setan ke dalam hati kita adalah at-ta'assubu lil mazahib. Nah, ini penting sekali ini karena muqtadal hal wal muqtadal zaman, sesuai dengan zaman sekarang ini. Ta'assub lil mazahib itu fanatik terhadap mazhab, terhadap aliran. Kalau bukan aliran kita berarti bukan teman kita. Kalau bukan aliran kita dianggap musuh. Kalau tidak satu mazhab berarti ahli bid'ah. Kalau tidak satu mazhab berarti kufur, berarti munafik dan lain sebagainya. Ini kan sekarang ini terjadi. Orang mudah membid'ah-bid'ahkan ajaran orang lain, mengkafir-kafirkan kelakuan orang lain, padahal dirinya sendiri belum tentu benar. Nah, jangan sampai ta'assub. Saya, kami, kita memang orang NU, pengikut madhab Imam Syafi'i khususnya, kemudian pengikut madhab Imam Ghazali dan Imam Junaidi al-Baghdadi dalam ilmu tasawuf. Kita juga pengikut madhab Imam Asy'ari dan Imam Maturidi dalam ilmu tauhid. Tetapi kalau ada madhab lain yang beda dengan kita, ya kita tidak usah mencaci maki, kecuali mereka nyerang duluan. Wah, apaan itu muludan bid'ah, rajaban bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur syirik. Nah, kita jangan diam saja. Ya, nah ini yang berlakulah wajadilhum billati hiya ahsan. Mari kita debat dengan mereka. Kita ajak mereka berdiskusi dengan cara-cara yang baik tentunya. Ya, bukan jojorokan di medsos, di YouTube. Sementara kita tidak punya hak jawab untuk melakukan klarifikasi. Wah, itu apa? Nisfu Sa'ban itu hadisnya dhaif. Posnu nyaho wae hadis, ilmu hadis.
bukan hadis yang sahih, mending lamun bener nyebut sahih nate sahih cenah. Manyai hadis sahih. Nah, itu sering terjadi zaman sekarang itu ya. Wal ahwa dan gairah keagamaan. Ahwa itu kata Imam Zabidi, ya Imam Zabidi itu yang ngarang kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin. Ini syarahnya apa Ihya. Alhamdulillah ada yang hadiah tahun 2013 saya pergi ke Mekah untuk yang kedua kali. Ini namanya Haji Nanan, ini tetangganya Haji Ujang Yusuf. Ini alhamdulillah saya dibelikan ini lumayan 14 jilid ini. Lumayan lah kalau beli, ya rezekinya Ustadz, rezeki anak soleh. Alhamdulillah ini. Ya, kata Imam Zabidi, yang disebut dengan ahwa itu ittiba'u ma tahwahu nufusuhum fadhannuha ibadatan la dzunuban. Mengikuti apa yang dikehendaki oleh nafsunya, sehingga mereka mengira bahwa apa yang dikehendaki nafsunya itu ibadah. La dzunuban, bukan dosa. Jadi seolah-olah apa yang dilakukannya, mohon maaf sekali, dengan turun ke jalan, kemudian meneriakkan yel-yel, takbir dan lain sebagainya, membentangkan spanduk, mencaci maki orang lain, kemudian melempari petugas keamanan. Kayaknya itu benar itu, kayaknya benar. Nah, tidur di masjid sementara sholat di lapangan, sepertinya ibadah. Padahal sama sekali itu bukan ibadah. Itu ahwa itu, ya. Yang datangnya justru ditumpangi oleh setan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Wal hiqdu 'alal khusum. Kemudian juga sebagian tempat masuknya setan adalah dendam kepada musuh. Wan nazulahum bi'ainil ihtiqar, dan memandang musuh dengan pandangan hina. Ila menempo batur teh cetek. Nah, kalau ada bahasa itu ainul ihtiqar itu. Hindari bahasa-bahasa yang demikian. Semua orang di hadapan Allah itu sama. Gak ada yang pinter, gak ada yang bodoh, gak ada pejabat, gak ada rakyat, gak ada konglomerat, gak ada orang melarat. Semuanya sama di hadapan Allah. Lihat para kiai kita. Kayak seperti yang pernah saya sampaikan. Guru saya Kiai Ilyas Ruhiyat, wah luar biasa. Beliau tidak pernah membeda-bedakan orang. Tidak pernah menganggap orang dengan ainul ihtiqar. Tapi alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Pada kiai-kiai kita, Kiai Ilyas, Kiai Maimun Zubair, Kiai Mustafa Bisri, Kiai Said Agil Siraj, mereka itu benar-benar sudah sampai tingkatan bahwa manusia itu sama di hadapan beliau itu. Ya, saya datang ke kantor PBNU ketemu Ketua Umum Abuya Said. Waktu itu ada Bupati dari Nusa Tenggara Barat, kemudian ada anggota DPR RI yang sedang silaturahmi ke ruangan beliau di kantor PBNU. Itu saya masuk karena beliau mengenal saya, alhamdulillah. Wih, ini Ketua PCNU Kerawang. Ruhiyat ya, Ruhiyat. Ya, Buya. Dikenalin sama semua tamunya, sama Bupati, sama anggota DPR. Ini Ketua PCNU Kerawang ini. Ini Ketua PCNU Kerawang. Dulu bapaknya juga Ketua PCNU. Ini kan luar biasa. Sayang nggak ada apa-apanya dibandingkan Buya Said. Kan merasa seneng saya. Wah, luar biasa. Jadi di hadapan beliau itu ya sama aja. Demikian juga Mbah Maimun Zubair, saya juga alhamdulillah pernah sowan 1 bulan sebelum beliau dipanggil oleh Allah di Mekah. Saya juga bisa sowan bersama Gus Wahid waktu itu ya, Gus AWR itu. Alhamdulillah beliau tidak pernah membedakan. Ya, Pak Jokowi datang diterima di situ, Pak Prabowo datang diterima di situ, saya datang diterima di situ. Tidak ini mentang-mentang ada presiden, ada calon presiden, ruangannya ganti. Ya enggak, begitu aja.
Wah ini mah Uyan dari Kerawang, cukup we di ruangan sempit. Enggak, sama aja. Ini luar biasanya. Demikian juga Gusmus, wah luar biasa. Kiai Ilyas guru kita ya, Aki Udin sebagai saksinya itu. Banyak alumni Cipasung di sini. Luar biasa. Kiai Ilyas itu nggak pernah membeda-bedakan pejabat kah atau siapakah. Suatu hari Kiai Ilyas ini cerita saja buat uswatun hasanah bagi kita murid-muridnya. Suatu hari Kiai Ilyas dapat telepon dari Gubernur Jawa Timur waktu itu Pak Basofi Sudirman ya, yang nyanyi tidak semua laki-laki. Eta Basofi Sudirman. Masih zaman Orde Baru. Kiai Ilyas waktu itu beliau awal-awal jadi Rois Am. Kalau nggak salah bulan Rajab waktu itu ya. Beliau ditelepon Pak Basofi Sudirman. Langsung yang telepon Pak Basofi, yang nerima juga Kiai Ilyas. Kiai, saya Basofi Sudirman. Ya biasa bla 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 bla. Mohon izin Kiai, mohon restunya Kiai nanti malam Ahad itu ngisi pengajian Isra Mi'raj di Gubernuran Jawa Timur, Kiai, di kantor Gubernur Jawa Timur. Nanti segala akomodasi kita siapkan, Kiai. Kiai Ilyas lihat jadwal, ternyata malam Ahad itu beliau sudah mendapatkan undangan dari musola kecil di tetangga Cipasung di Selebu yang ngondangnya Mbah Otoy. Ya, itu mertuanya Kiai Oban Hidayat. Nah, ternyata malam minggu itu sudah ada jadwal. Bagaimana jawaban Kiai Ilyas? Mohon maaf Pak Gubernur, kalau malam Ahad itu saya nggak bisa hadir karena saya sudah punya acara. Saya kira acaranya di mana atau lebih besar daripada acara di Jawa Timur. Ternyata acaranya di Selebu, di musola Selebu. Ya Allah. Menurang kalau saya, udah nyuruh santri aja ke Selebu. Ini gubernur, pasti amplopnya juga tebal. Nah ini luar biasanya Kiai Ilyas. Tidak pernah membedakan siapa yang dihadapinya. Mudah-mudahan kita murid-muridnya bisa mengikuti akhlak dari yai-yai kita, khususnya Yai Ilyas ya, alumni Cipasung. Wan nadru lahum bi'ainil ihtiqar, melihat orang lain dengan pandangan hina. Wa dzalika mimma yuhlikul ubad wal fusaqa jami'an. Yang demikian itu yaitu ta'assub lil madzahib, fanatik buta terhadap mazhab, kemudian gairah keagamaan yang tidak didasari dengan ilmu, kemudian dendam kepada lawan, melihat memandang orang lain dengan pandangan hina. Semua itu mimma yuhlikul ubada wal fusaqa jami'an, adalah dari sesuatu yang bisa merusak, membinasakan semua orang, baik tukang ibadah maupun tukang maksiat, baik orang yang ahli taat maupun orang yang fasik. Semuanya kalau sudah fanatik terhadap golongan, kalau sudah memiliki gairah keagamaan yang tidak terkontrol, dengan cara mencaci maki aliran orang lain, agama orang lain, membenci penganut agama orang lain, ya, kemudian punya sifat dendam kepada lawan politik, lawan mazhab dan lain sebagainya, kemudian memandang orang dengan pandangan hina. Semua ini bisa menghancurkan, membinasakan baik orang yang ahli ibadah, yang pinter, yang bodoh, yang rajin sholat, yang fasik, semuanya kena kalau sudah ta'assub lil madzahib ini. Maka hati-hati. Ya, kalau saya sih, walaupun saya orang NU, saya berteman akrab dengan saudara-saudara saya dari Muhammadiyah. Saya akrab sekali dengan ketua Persis Kerawang, kebetulan teman sekelas saya waktu di SMP di sini di Telaga Sari sebelum saya pindah ke Cipasung. Saya juga akrab dengan teman-teman di LDII. Ya, saya akrab dengan teman-teman di Matlaul Anwar. Akrab banget. Akrab bukan hanya akrab biasa, tapi ya
lebih akrab, sangat akrab sekali lah begitu. Bahkan Kang Maman ini ketua Muhammadiyah Kerawang ini lucu dia. Walaupun ketua Muhammadiyah tapi dia juga perokok berat sama dengan saya. Saya bilang, Kang Maman, loh kok Muhammadiyah, ketua Muhammadiyah ngerokok gimana sih? Kata Kang Maman sambil ketawa, saya kalau urusan rokok ikut Anda, saya jadi orang NU. Jadi kata Kang Maman, saya ini Muhammadiyah yang NU. Jadi akrab, gak usah mentang-mentang kita NU tidak mau berteman dengan orang Muhammadiyah, kita tidak mau berteman dengan orang Persis, ya. Ini rata-rata orang yang, mohon maaf ini, saya harus sampaikan, orang yang celananya cingkrang, jidatnya ada tanda hitam 2 di sini, janggotnya hanya 13 lembar di sini ya, dipanjangin. Biasanya itu inklusif. Bukan inklusif ya, eksklusif. Nah, apa kalau tidak membuka diri itu inklusif ya. Nah, tidak pernah. Kalau in ke dalam, X keluar. Inklusif, tidak mau bergaul dengan orang lain. Dibenteng biasanya ke pasantren oge, temenang NU asup. Nah, ini di Cilewoy itu Hamlatul Quran. Gak mau ada bergaul dengan, lihat para pesantren, tidak mau mereka bergaul dengan lingkungan di sekitarnya. Lihat pesantren-pesantren NU yang pakai benteng seperti itu bisa dihitung berdasarkan survei dari MP3I, Majelis Pengasuh Pesantren Pondok Pesantren Indonesia, ya, di bawah bimbingan Mas Arief, itu kakaknya Gus Wahid. Ternyata hanya 7% pesantren NU yang dipagar, di benteng. 93% pesantren NU bersatu dengan masyarakat. Nah, itu menandakan bahwa kiai-kiai NU memang membuka diri bergaul dengan siapapun. Ya. Lihat pesantren Sarang, Cipasung, Lirboyo itu bersatu dengan masyarakat. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang spesial. Ya, eksklusif, tertutup. Terima kasih Ki Udin. Eksklusif, ya, tidak terbuka untuk orang lain. Kalau inklusif terbuka, pesantren NU semuanya inklusif. Cipasung ya, antara pondok dengan kampus itu kan rumah-rumah masyarakat. Ya, beda dengan pesantren-pesantren yang begitulah. Ya. Kata Haji Kandar, eks burik, waduh, gimana ini? Ya. Uceng, alhamdulillah, terima kasih Uceng, kau memang sahabat yang baik Uceng. Engkau bagaikan ulat dan sekaligus kepompongnya Uceng, ya. Nah, terima kasih. Aduh, maklumlah, non S2 encan tamat teh kieu jadi pahili eksklusif jeung inklusif teh. Qala Al-Hasan radhiyallahu an, ballaghana anna iblis qala. Kata Hasan radhiyallahu an, ini Hasan apa ini? Tidak diceritakan ini. Biasanya kalau radhiyallahu an itu sahabat Nabi. Sampai kepadaku bahwa iblis laknatullah alaih qala, dia berkata, sawwaltu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ma'asiyah. Aku menggoda umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai maksiat. Faqassamu dhuhri bil istighfar. Mereka meremukkan punggungku dengan istighfar. Fasawwaltu lahum dzunuban. Kemudian aku goda lagi mereka. Aku rayu lagi mereka dengan dosa-dosa yang lebih besar lagi dari maksiat. La yastaghfirun, mereka tidak istighfar. Allah, kepada Allah, tidak mau minta ampun kepada Allah, minha, dari segala dzunub. Wahia al-ahwa, yang dimaksud dengan dzunub itu adalah al-ahwa. Al-ahwa itu, kata Imam Zabidi, ittiba'u ma tahwa'u nufusuhum fazannuha ibadatan la dzunuban.
telah sampai kabar kepadaku, kata Hasan radhiyallahu an, bahwa iblis pernah mengeluarkan statement. Ya. Nah, ini ada Aqiuddin, ada teksnya. Terima kasih Aqiuddin. Dadang Rahmat, MWCNU Teluk Jambe Barat hadir. Wah, terima kasih. MWCNU Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur memang luar biasa. Ini Teluk Jambe yang bertetangga tapi tidak justru fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Teluk Jambe Barat itu pengajian minggonannya juga jalan, apalagi syahriyahannya. Kemudian ada jalur ekonominya juga MWCNU Teluk Jambe Barat lumayan lah. Ya. Terima kasih kepada Kang Dadang Rahmat, Ustadz Mirsyad nih ketuanya ya, ketua MWC-nya. Mungkin juga hadir. Kata si setan begini, aku menggoda umatnya Kangjeng Nabi itu dengan berbagai maksiat. Dengan judi, zina, karaokean dengan bawa wanita. Kemudian ya kalau karaokean dengan istri kita, dengan keluarga kita sih tidak masalah itu. Ini kalau dengan istilahnya PL. Nah, dengan pemandu lagu ya. Nah, dengan maksiat, aku goda manusia dengan maksiat. Kemudian mereka, kata setan, faqassamu zuhri bil istighfar. Mereka meremukkan punggungku dengan istighfar. Pokoknya maksiat itu kalau istighfar, minta ampun, apalagi nangis di tengah malam seperti Uceng. Karena dia ingat pernah melakukan dosa misalnya, maka dosa itu meremukkan punggung setan. Tapi setan itu ya namanya juga setan. Dia sudah berjanji di hadapan Allah akan menggoda manusia dengan berbagai macam cara. Caranya setan lain lagi. Fasawwaltu lahum dzunuban la yastaghfirunallaha minha. Aku, kata setan, kata si iblis. Bukan setan ini, iblis ya. Kalau setan itu anak buahnya. Ini iblis langsung, rajanya setan. Kata si iblis nih, aku goda lagi mereka dengan dosa-dosa yang mereka tidak menyadarinya. Sehingga mereka tidak mau beristighfar kepada Allah. Karena tidak sadar bahwa ini dosa. Wahia, dan dzunub itu yang dimaksud dengan dosa itu yang tidak pernah diistighfari oleh umatnya Kangjeng Nabi, yang tidak pernah dimintakan ampun oleh mereka kepada Allah karena ketidaksadarannya adalah al-ahwa, mengikuti apa yang diinginkannya, dan dia kira bahwa apa yang dilakukannya itu adalah ibadah, padahal dalamnya adalah dosa. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Makanya pantas jika junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau tidak salah ini Aqiuddin ditulis ya, Mang Dindin ditulis oleh Imam Zarnuji, ditukil dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim yang kita pelajari dulu bersama Kiai Abun di Cipasung. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya fayasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah fayasiru bi su'in niyyah min a'malid dunya. Banyak amal yang kelihatannya mereknya merek dunia. Misalnya pergi ke kantor, pergi ke sawah, pergi ke salon, itu kan amal dunia ini semua itu. Bawa mobil, bawa motor, itu amal dunia semua kelihatannya. Tapi fayasiru bihusnin niyyati min a'malil akhirah. Ya. Dengan niat yang baik, amal dunia itu yang castingnya kelihatan casting dunia, bisa jadi dapat pahala nanti di akhirat. Ngaliwet teh pagawean dunia, ngaliwet teh. Ya, seperti yang akan kita lakukan nanti pada Jumat, itu kan ngaliwet dunia, itu makan. Tapi karena niat yang baik, ingin silaturahmi, menjaga tali persahabatan, menjaga tali kekeluargaan, persaudaraan, maka
nanti dapat pahala gede itu di akhirat, ya, karena niat yang baik. Tapi sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah. Kelihatannya sih castingnya amal akhirat, sholat. Sekarang apalagi subuh berjamaah. Apalagi namanya sekarang ada istilahnya tahajud berjamaah. Itu kan kelihatannya amal akhirat semuanya itu. Tapi payasiru min amalid dunya, sia-sia saja. Karena mereka bertahajud bukan karena aku, kata Allah. Karena nafsu itu. Karena ingin dilihat oleh media, disorting oleh kamera-kamera TV-TV swasta. Karena ada tujuan politik yang di sana, terdapat keburukan, nilai-nilai keburukan, ingin menggulingkan penguasa yang sah. Ada tujuan yang sebetulnya sangat rapi ditutupi oleh setan. Kelihatannya sih tahajud berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, kelihatannya ada pengajian umum di mana-mana, ya, di masjid-masjid, kelihatannya khutbah di masjid. Padahal karena nafsu yang ditumpangi oleh setan ini membisikkan ke dalam hatinya, kamu kan punya tujuan seperti ini, ayo bikin tahajud berjamaah, ayo bikin sholat subuh berjamaah. Kelihatannya ibadah, padahal itu dosa. Ingat ini dosa ini. Dosa itu, ya, gimana tidak dosa? Tidur di masjid, sholat Jumat di lapangan. Logika apa yang dipakai oleh mereka itu? Kalau bukan logika nafsu, ya. Tidurnya sih di masjid, begitu sholat di lapangan, ya. Ini kelihatannya sih ibadah. Fazannuha ibadatan la dzunuban. Mereka mengira semua itu ibadah, bukan dosa. Oleh karena itu, waqad saddaqal mal'un. Benar apa yang disampaikan oleh si laknat iblis. Si iblis ini punya gelar al-mal'un. Si laknat iblis, fa innahum la ya'lamuna anna fi dzalika minal asbab. Apa yang disampaikan oleh iblis, kata Imam Ghazali, benar sekali tuh. Kenapa emang? Karena mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu, anna fi dzalika, bahwa dalam ahwa itu, minal asbabil lati tajurru ilal ma'asi, adalah sebagian dari sebab-sebab yang menyeret dia kepada maksiat yang lebih besar. Fa kaifa yastaghfiruna minha? Bagaimana mereka bisa istighfar? Bagaimana bisa mereka memohon ampun kepada Allah? Karena mereka tidak sadar. Kayaknya apa yang mereka lakukan itu ibadah, padahal di dalamnya itu dosa. Ya, di dalamnya itu menyakiti orang lain. Saya teringat itu apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Sahibul Fadilah Al-Alim Al-Allamah Bahyai Mustafa Bisri Gusmus. Ya. Orang berbondong-bondong ketika tawaf di Ka'bah, di Masjidil Haram, berbondong-bondong menuju satu titik, yaitu Hajar Aswad. Karena pikirannya dengan menyium Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad, semua dosanya akan rontok. Karena dengan mencium Hajar Aswad, semua kesalahannya diampuni oleh Allah. Maka kelihatannya mencium Hajar Aswad ini ibadah. Tapi dia lakukan dengan cara yang brutal. Sikut kanan, sikut kiri, dorong depan, kemudian tejeh belakang. Pokoknya yang penting sampai ke tempat tujuan, yaitu satu titik Hajar Aswad. Sampai kena pukulan orang, di badannya juga digencet orang, sampai biru-biru, merah-merah. Gak peduli, yang penting bisa nyium Hajar Aswad. Kelihatannya nyium Hajar Aswad itu ibadah, tapi padahal di dalamnya, ya Allah, itu dosa itu.
Ngapain? Nyium Hajar Aswad itu kan sunat hukumnya. Masa mencari sunat dengan cara nyikut orang? Nyikut orang kan dosa itu. Tapi dia tidak sadar itu. Yang penting dia bisa nyium Hajar Aswad. Nah ini ada dosa, ada ibadah, ada dosa yang kelihatannya ibadah, yang nampaknya di luarnya zohirnya ibadah, castingnya ibadah, padahal di dalamnya dosa. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, maka sekali lagi hindarilah diri kita dari ta'assub lil madzahib. Kita tidak boleh fanatik buta terhadap mazhab kita. Kita orang NU, tapi kita juga bergaul dengan orang Muhammadiyah. Kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita juga bisa membuka diri dengan orang Wahabi, dengan orang Salafi, silakan saja. Cuma sayangnya memang kalau orang yang jidatnya sudah ada double 2 di sini hitam, kemudian ini jenggotnya panjang, tidak berkumis, celananya cingkrang, biasana taraseri jeung batur ge serem. Gak pernah mau senyum sama orang lain, serem. Ngobrolnya juga dengan mereka aja yang seperti itu. Beda dengan orang yang NU. Weh, orang NU mah sasah nyengir terus. Yang penting ngopi udud. Nah, itu kelebihan orang NU itu. Jadi banyak engnya itu, ngaliwat, ngopi, ngudud. Nah, itu insya Allah orang NU itu budayanya di mana-mana seperti itu. Dari ujung sana Jawa sampai ke Banten, pokoknya orang NU itu dimanapun di luar Jawa pasti selalu menebarkan senyum sumringah kepada orang lain. Lihat mereka-mereka yang cingkrang-cingkrang itu, serem wajahnya oke. Aduh. Ya, nah, kalau kita enggak, dah kita dengan siapa saja. Jangan ta'assub lil madzahib ya, enggak usah fanatik buta. Kemudian kita tidak boleh punya gairah beragama yang tidak didasari oleh ilmu. Kemudian tidak boleh dendam kepada siapapun, khususnya kepada lawan kita, baik lawan politik maupun lawan mazhab. Kemudian kita tidak boleh memandang orang lain dengan pandangan yang hina, karena itu adalah jalan-jalan atau madakhilnya setan masuk ke dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga selalu hati kita dari sifat-sifat yang buruk, yaitu tempat masuknya setan, sehingga hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelumnya seperti biasa, mari kita bertawasul kepada Kangjeng Nabi dan orang-orang yang dicintainya dengan membacakan li khamsatun yang sahibul ijazahnya itu Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Sama-sama ya, Aki Udin sama Mang Dindin, Ustadz Dodi Hudori, semuanya ya. Ya, sama-sama Kang Dudung. Nah, casing. Casing. Li khamsatun utafi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Ku berkahna lima jalmi, mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyerikeun. Ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah nu suci. Sami-sami li khamsatun utufi biha
حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى هما وفاطمة والله الموفق إلى أقوى الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.